Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miliana, stambuk B401201198. Saya dari kelompok 3 sebagai pemateri pertama yang akan membacakan materi berjudul Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ideologi bangsa adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. Menurut Alfian, kekuatan ideologi tergantung pada tugas dimensi berikut. Pertama, dimensi realita. Kedua, dimensi idealisme. Ketiga, dimensi fleksibilitas atau pengembangan. Nah, selain itu, menurut Surjanto Puspawardojo, ideologi mempunyai beberapa fungsi, yaitu pertama, instruktur kognitif, kedua, orientasi dasar, ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman, keempat, bekal dan jalan bagi seseorang, kelima, kekuatan yang mampu mendorong, dan keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan teman saya Irmawati. Akan melanjutkan materi yang dibawa oleh Meliana. Dalam bentuk konteks Indonesia, Perhimpunan Indonesia disebut juga dengan PI, yang dipimpin oleh Dr. Hanus Muhammad Hatta pada tahun 1926 sampai 1931, di Belanda sejak tahun 1924, mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya, bahwa tujuan kemerdekaan politik harus didasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama, persatuan nasional. Kedua, solidaritas. Ketiga, non-kooperasi. Dan keempat, kemandirian. Dan juga Supomo dalam sidang BPU PKI pada tanggal 31 Mei 1945 memberikan 3 pilihan ideologi, yaitu 1. Paham individualisme, 2. Paham kolektivisme, dan 3. Paham integralistik. Beliau dengan sangat yakin menolak paham individualisme dan paham kolektivisme, dan menyarankan paham integralistik yang dinilai sesuai semangat kekeluargaan yang berkembang di pedesaan. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan liberalisme. Pada saat periode 1950 sampai 1959 disebut periode pemerintahan demokrasi liberal karena sistem parlementer dengan banyak partai politik memberi nuansa baru sebagaimana terjadi di dunia barat. Ketidakpuasan dan gerakan kedaerahan cukup kuat pada periode ini. Pada tahun 1950 sampai 1960, partai-partai Islam sebagai hasil pemilihan umum pada tahun 1955 muncul sebagai kekuatan Islam, yaitu Masyumi, NU Nahdlatul Ulama, dan PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, yang sebenarnya merupakan kekuatan Islam di parlemen tetapi tidak dimanfaatkan dalam bentuk koalisi. Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme barat yang menggunakan kebebasan memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Kalen yang menyebutkan bahwa negara liberal memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian tentang rahasia negara-negara liberal, Surjono Puspawardojo mengatakan bahwa kekuatan liberalisme terletak dalam menampilkan individu yang memiliki martabat transenden dan bermodalkan kebendaan pribadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan judul materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke
Undang-Undang Dasar 1945. Berarti kembali ke Pancasila. Pada suatu kesempatan, Dr. Johannes Leimena pernah mengatakan, salah satu faktor lain yang selalu dipandang sebagai sumber krisis yang paling berbahaya adalah komunisme. Dalam situasi ini, di mana kemiskinan memegang peran dalam hal satu golongan saja menikmati kekayaan alam, komunisme dapat diterima dan mendapat tempat yang subur di tengah masyarakat. Selain itu, ideologi komunis juga tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Pancasila bersifat dinamis, yang mampu memberikan jawaban atas tantangan yang beda-beda dalam zaman sekarang. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers Negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Itulah materi dari saya. Ingin melanjutkan materi dari Saudara Zulkifli. Langsung saja, bahwa menurut Notonegoro dalam Kailan 2012-47, asal mula Pancasila secara langsung, salah satunya asal mula bahan causa materialis, yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Dan ketika berbicara mengenai dasar negara yang menyatakan prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia yang bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, dan lalu yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Jelaslah bahwa ada hubungan antara sila ketuhanan Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran Tauhid dalam teologi Islam. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Octavia Titania. Langsung saja. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan mengalahkan ilah-ilah atau tuhan-tuhan lain yang bisa mempersekutunya. Dalam bahasa formal yang telah disepakati bersama sebagai perjanjian bangsa, sama maknanya dengan kalimat tiada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa, di mana pengertian arti kata Tuhan adalah sesuatu yang kita taati perintahnya dan kehendaknya. Prinsip dasar pengabdian adalah tidak boleh punya dua Tuhan, hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi itulah yang menjadi misi utama tugas para pengemban risalah, untuk mengajak manusia mengabdi pada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Secara resmi, negara Indonesia membatasi pilihan identitas keagamaan yang bisa dimiliki oleh warga negara, yakni dengan hanya mengakui 5 agama. Sekarang menjadi 6 agama: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemahaman ini juga memasukkan kalangan sekuler yang menganut agama tersebut, tapi tidak memasukkan kalangan sekuler yang tidak menganutnya. Sekian dari saya. Hanya itu yang Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Fahrul Rozi. Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lainnya. Pancasila juga menjamin umat beragama dalam menjalankan ibadahnya.
Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila. Begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama. Abdul Rohman Wahid pun menjelaskan bahwa sudah tidak relevan lagi untuk melihat apakah nilai-nilai dasar itu ditarik oleh Pancasila dari agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena ajaran agama-agama juga tetap menjadi referensi umat bagi Pancasila, dan agama-agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai polisi lalu lintas yang akan menjamin semua pihak dapat menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali. Moral Pancasila bersifat rasional, objektif, dan universal, dalam arti berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Bambang Yudhoyono atau SB menyatakan dalam sambutan pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2005, bangsa kita adalah bangsa yang religius, juga bangsa yang menjunjung tinggi, menghormati dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Memahami falsafah Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai ajaran agamanya masing-masing. Dengan demikian kita akan menempatkan falsafah dengan di posisinya yang wajar. Saya berkeyakinan dengan sedalam-dalamnya bahwa 5 sila dalam Pancasila itu selaras dengan ajaran agama-agama yang dengan demikian kita dapat meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran agama, serta untuk menerima Pancasila sebagai falsafah negara atau Yudhoyono dalam Will dan Edi 2010 surat. Dengan penerimaan Pancasila oleh hampir seluruh kekuatan bangsa, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk mempertentangkan nilai-nilai Pancasila dengan agama manapun di Indonesia. Penerimaan sadar ini memerlukan waktu lama tidak kurang dari 40 tahun dalam perhitungan ma'rif, sebuah pergulatan sengit yang telah menguras energi kita sebagai bangsa, sebagai buah dari hubungan panjang itu. Sekarang secara teoretik, dari kelima nilai Pancasila tidak satu pun lagi yang dianggap berlawanan dengan agama. Sila pertama berupa ketuhanan yang Maha Esa, dikunci oleh sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sudut pemahaman saya sebagai seorang muslim, sejalan dan senyawa dan dengan doktrin tauhid yang menuntut tegaknya keadilan di muka bumi. Keadilan keadilan atau dalam. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi, yaitu Kongres Pancasila dan hubungan negara dengan agama. Berdasarkan kesimpulan Kongres Pancasila, dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Bangsa Indonesia ini secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Dan selanjutnya yaitu hubungan negara dan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila, yaitu 1. Negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua, bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Dan yang ketiga, tidak ada tempat bagi pemaksaan agama, karena ketakwaan itu bukan hasil pemaksaan bagi siapapun juga. Dan yang terakhir yaitu, dan pada intinya negara
pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih.